Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kelas diagram. Nah, kelas diagram sendiri ini salah satu bagian dari, sebentar ada yang minta admit. Kelas diagram sendiri ini salah satu bagian dari UML ya, Unified Modeling Language. Nah, kelas diagram itu merupakan kumpulan objek yang memiliki atribut dan operasi yang sama. Nah, sedangkan objek, bentar, ada yang minta admit dulu. Sedangkan objek itu dia adalah instance atau contoh dari kelas. Contoh, saya kasih contoh. Di sini saya misalnya menggambarkan adanya kelas manusia. Berarti nama kelasnya bisa jadi misalnya Tiawan. Nah, Tiawan itu dia punya atribut dan juga metode. Nah, atributnya apa? Misalnya atributnya adalah punya kepala, kemudian punya telinga, kemudian ada yang namanya kuping, ada yang namanya kaki dan sebagainya. Nah, kemudian metodenya apa? Bisa apa nih saya ini? Saya ini ternyata bisa berlari, bisa menulis, kemudian bisa berbicara. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kelas diagram ya. Nah, kelas diagram ini di sini menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang dibuat untuk membangun sistem. Kelas sendiri di situ sudah pasti ya. Jadi hukumnya sudah pasti dia punya yang namanya atribut atau dan metode atau operasi. Metode ini atau metode itu biasanya digunakan sebagai pelaksanaan prosedur atau function, sedangkan atribut itu dia merupakan data item yang menegaskan kelas. Oke, nah untuk referensi di sini saya menggunakan referensi dari bukunya punya Pak Munawar yang berjudul Analisis Perancangan Sistem Berorientasi Objek dengan UML. Nah, di sini dijelaskan di bukunya itu kita harus cari tahu dulu apa itu yang namanya objek, apa itu yang namanya kelas. Jadi kita harus apa namanya bisa nentuin dulu apa sih itu kelas, itu gimana sih cara nentuinnya. Tadi kan udah dibahas ya, kelas itu cara apa namanya secara harfiah artinya seperti apa. Nah, di sini ada panduannya nih, kalau kalian punya bukunya itu panduannya untuk menentukan kelas sebagaimana di tabel 6.1. Jadi sengaja nih saya nggak tampilin di PDF-nya supaya kalian beli bukunya. Nah, di sini dia melihat dari kriteria penentuan kelas itu terdiri dari yang adanya fenomena sesuatu. Nah, di sini di sebelahnya ada kelas mobil, barang, paket, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya fenomena orang dan peran. Di sini contohnya ada kelas karyawan, orang tua, pelanggan, anggota. Kemudian ada yang fenomena organisasi. Di sini contohnya ada kelas perusahaan, departemen, grup, proyek, dan lain-lain. Terus ada fenomena tempat. Ada kelas rak, kemudian area parkir, kota, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada konsep. Kelasnya misalnya persegi, mata uang, tarif, kualitas, dan sebagainya. Ada fenomena sumber daya. Kelasnya misalnya uang, waktu, energi, informasi. Kemudian ada fenomena peralatan, misalnya kelasnya radar, sensor, motor, katup, dan sebagainya. Yang terakhir ada sistem. Sistem kelasnya misalnya sebagai cash register, sistem alarm, pos atau point of sale, dan lain-lain. Nah, jadi sebuah kelas itu bisa ditangkap berdasarkan fenomena-fenomena yang tadi. Nah, tadi kan udah dapat ya. Tadi yang ada namanya misalnya fenomena sesuatu, ada contohnya kelas mobil. Kalau kita ngambil contoh sebuah misalnya kelas mobil, oke, misalnya dari kelas mobil itu objeknya apa nih? Objeknya misalnya nama kelasnya apa namanya?
misalnya Pajero ya, mobil Pajero berarti kan. Kemudian atributnya apa? Misalnya dari nama, merek, kemudian dari apa namanya, nomor ID, atau misalnya ukuran dan sebagainya. Kemudian metodenya atau operasinya apa? Oh, dia misalnya mobil ini bisa apa namanya, bisa berjalan dalam arti ini ya, apa namanya, eh, mundur, bisa ke depan gitu, bisa menginjak rem dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari bagaimana cara menemukan kelas, kemudian menentukan nama kelas, menentukan atribut, dan juga metode. Nah, konsep dasar kelas ini di sini ada ya. Yang pertama yaitu penamaan kelas. Ini contohnya di sini kalian ada mahasiswa ya, nama kelasnya berarti mahasiswa. Nah, mahasiswa punya atribut apa? Atribut identifikasi atribut yang uniknya yaitu NIM. Kemudian ada yang namanya nama mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada yang namanya jurusan. Kemudian ada yang namanya kelas dan sebagainya, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Kemudian dari nama kelas tadi dan atribut tadi, ada metode apa untuk kelas mahasiswa? Ini misalnya contohnya di sini ada metode yang namanya cek nilai, ada yang namanya metode edit data mahasiswa, ada yang namanya metode perwalian. Jadi si mahasiswa ini dia punya atribut ini dan dia bisa melakukan ini. Dia bisa melakukan cek nilai, dia bisa edit data mahasiswa, dia bisa melakukan perwalian. Ini fungsi yang dia bisa gunakan. Sedangkan ini adalah atribut yang menempel terhadap kelas tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya visibility atau apa namanya, biasa disebut di sini ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah public. Nah, ini kalau kalian perhatikan yang tadi kelas mahasiswa itu dia punya yang namanya simbol-simbol. Ada simbol yang tanda minus, ada yang simbol tanda plus. Nah, simbol-simbol ini dinamakan visibility. Nah, untuk visibility ini dia hubungannya itu dekat ke interface dan realisasi. Jadi visibility ini ditetapkan ke atribut maupun operation. Jadi baik itu atribut maupun metode atau operation itu semuanya bisa menggunakan visibility. Nah, visibility di sini ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama ada public yang tandanya ini, simbolnya lambangnya ini tanda plus. Ada yang protected, simbolnya ini yang tanda pagar atau sharp. Ada yang package, ini simbolnya yang garis melengkung. Ada yang private, yang simbolnya garis minus. Nah, dari simbol-simbol ini dia punya fungsi. Jadi contoh ini misalnya yang public ya. Yang public ini di sini adanya di metode cek nilai, kemudian ada edit data mahasiswa dan juga ada perwalian. Nah, fitur dari si public ini able to access from any class. Artinya apa? Dia operasi maupun metode yang punya simbol ini, simbol public ini, dia bisa diakses dari kelas manapun. Jadi ini misalnya ada kelas mahasiswa, nanti ada kelas dosen, ada kelas apa. Nah, jadi yang cek nilai, edit data mahasiswa, perwalian ini artinya bisa diakses dari kelas manapun. Itu contoh yang public. Kemudian ada yang namanya protected, yang simbolnya gambar apa namanya, tagar ya. Nah, ini dia fitur ini hanya bisa digunakan oleh instance class dan anaknya atau subclass atau di-scan dari kelas tersebut. Nah, ini di sini maksudnya able to access from same class atau inheritance dari kelas itu nanti dijelasin tentang konsep generalisasi dan inheritance, nanti kita bahas. Jadi intinya si protected ini dia cuma bisa diakses di kelas itu sendiri, di same class yang sama atau di turunan dari kelasnya, nanti kita bahas. Nah, kemudian ada yang selanjutnya package. Ini package di sini able to class, able to access within same package. Artinya apa? Dia hanya bisa diakses dari package yang ada di dalam. Jadi kalau di dalam sebuah package itu ada beberapa kelas, dia hanya bisa diakses dari
package itu aja. Jadi di luar dari package itu dia nggak akan mau. Ini simbolnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang private. Private ini dia di sini didefinisikan able to access from same class. Jadi kalau yang pakai simbol ini, yang garis strip ini ya, yang tanda minus, ini artinya dia cuma bisa diakses di kelas itu aja. Dia nggak bisa diakses di luar dari kelas itu, termasuk juga di kelas turunannya atau misalnya subkelasnya, nanti kita bahas. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain tentang konsep dasar kelas, kemudian pengertian kelas? Ada yang mau nanya dulu? Ini ada berapa orang nih? 18 orang yang sudah join. Untuk yang sudah join, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Saya ingatkan kembali, baik itu di Sispo maupun di e-learning, kecuali untuk yang Rian. Yang Rian masih belum bisa. Dia hanya bisa di absen yang jam 1. Ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Kemudian ini di sini ada part of class. Nah, bagian dari kelas itu ada dua. Tadi kan saya udah jelaskan, ada yang namanya atribut, ada yang namanya metode. Nah, di sini dijelasin nih, atribut itu dia merupakan variabel data yang dapat memberikan informasi keadaan di mana tiap objek dari suatu kelas mempunyai nilai tersendiri. Sedangkan operation atau metode dia sering disebut sebagai layanan service atau operasi yang merupakan prosedur atau fungsi yang menjadi perilaku objek kelas dan objek dan menjadi tanggung jawab dari objek tersebut. Nah, dalam bentuk pemrograman merupakan bentuk subprogram yang digunakan terhadap atribut kelas dan objek. Nah, ini penjelasan mengenai atribut dan juga operation atau method. Nah, kemudian ada yang namanya struktur. Nah, susunan kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya kelas main. Jadi kelas main ini dia adalah kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Jadi bentuknya seperti ini dia bikinnya. Cuman bikin yang namanya sebuah kelas namanya main, kemudian di sini bikin yang namanya sebuah metode yang namanya metode main. Nah, udah cuman ini doang. Ini awal pertama kali kita akan membuat yang namanya kelas diagram. Nah, kemudian ada kelas yang menangani tampilan atau view. Nah, kelas yang mendefinisikan untuk mengatur tampilan pengguna ke user. Itu apa penjelasannya. Ini contohnya di sini ada kelas antarmuka. Kelas antarmuka di sini terdiri dari misalnya ada form anggota, kemudian ada form pinjaman, ada form petugas, ada form login, ada form simpanan. Ini contohnya. Kemudian yang selanjutnya adanya struktur kelas. Nah, struktur kelas di sini kelas yang diambil dari pendefinisian atau use case controller. Nah, kelas yang menangani fungsi-fungsi yang diambil dari pendefinisian. Sebentar, ada yang minta proof. Kelas yang menangani fungsi-fungsi dari diambil dari pendefinisian use case, kelas ini biasanya disebut dengan kelas proses yang menangani proses bisnis pada sistem. Ini contohnya di sini yang kelas controller misalnya simpanan. Nah, simpanan itu di sini ada punya yang namanya atribut dan juga metode. Nih, atributnya di sini mulai dari ID simpanan, berarti kan unique ID-nya simpanan, ID simpanan, kemudian jenis simpanan, kemudian tanggal simpanan, kemudian ada total simpanan. Ini semuanya di bikin visibility-nya public dulu. Kemudian metodenya ada tambah simpanan, ada edit simpanan, ada hapus simpanan. Ini contoh untuk apa namanya pendefinisian dari use case yang tadi controller. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang kelas yang diambil dari pendefinisian data atau model. Nah, kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi suatu kesatuan yang diambil maupun yang akan disimpan ke basis data nantinya. Ini misalnya contoh di sini ada kelas pegawai dengan kelas pendidikan. Nah, ini kelas pegawai itu ditambahkan dengan kelas pendidikan menjadi kelas pegawai yang baru. Nah, kelas pegawai yang baru ini dia asalnya terdiri dari ID pegawai, nama, dan juga alamat untuk atributnya. Nah, sedangkan untuk yang baru, kelas pegawai yang baru, dia ada tambahan. Tambahannya apa? Yaitu pendidikan. Pendidikannya masuk ke sini gitu. Sedangkan ID pegawai ini sudah ada kan, ID pegawai ini dengan ini sama. Kemudian ada yang namanya set dan juga get. Nah, ini ada setter dan juga getter. Ini nanti saya jelaskan terpisah. Di sini ada yang namanya set name. Intinya set name ini dia
memberikan apa ya, memberikan input atau misalnya masukan terhadap sebuah data. Di sini misalnya meset yang namanya nama. Nah, sedangkan untuk getnya berarti mengambil sebuah data dari nama ini gitu. Nah, ini di sini contoh di sini juga ada yang namanya set ID pegawai, get ID pegawai, set pendidikan dan juga get pendidikan. Nah, saat ini digabung pegawai, kelas pegawai dengan kelas pendidikan, dia muncul yang namanya metode-metode yang baru. Nanti pada saat misal saya mau nampilin mau nampilin nama ya, mau nampilin nama dari pegawai ini beserta ID pegawainya, kemudian juga beserta pendidikannya. Nanti yang digunakan metodenya ya tadi, berarti get nama, kemudian get ID pegawai, kemudian satu lagi adalah get pendidikan gitu. Itu untuk contoh dari kelas yang diambil dari pendefinisian data yang model. Kemudian yang selanjutnya, oh iya sebentar, saya mau ini dulu. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari struktur kelas? Nanti ini saya bahas teorinya dulu, setelah ini kita langsung praktikumnya nanti. Ada yang mau tanya dulu? Oke, nggak ada. Suara saya terdengar? Oke, terdengar ya. Oke, terdengar masih merawang-rawang nih kayaknya nih, masih menggambarkan. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada yang namanya simbol. Nah, ada simbol-simbol nih, ada simbol asosiasi. Nah, simbol asosiasi apa? Di sini deskripsinya ada dua. Dia ada relasi antara kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Nanti kita akan bahas mengenai multiplicity ini, biasanya kaitannya erat sama kardinalitas gitu. Kemudian di sini ada yang namanya asosiasi. Di sini relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai multiplicity. Kemudian ada yang namanya generalisasi. Ini erat kaitannya dengan inheritance. Nanti kita kita contohin. Di sini adanya definisinya ya, deskripsinya relasi antara kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi umum atau khusus. Nanti ada yang namanya superkelas, ada yang namanya subkelas atau induknya, induk kelasnya atau misalnya anaknya gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada dependensi. Nah, dependensi ini dia simbolnya kebergantungan. Di sini relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Kemudian ada satu lagi yang namanya agregasi. Nah, agregasi di sini relasi antar kelas dengan makna whole part. Nanti saya jelasin mengenai whole part. Nah, dependensi dan agregasi itu biasanya sangat mirip, tapi ada perbedaannya. Jadi perbedaannya untuk hubungan yang tidak terpisahkan dan lebih kuat itu biasanya masuk ke sini, ke agregasi gitu. Nanti saya kasih contoh ya untuk yang contoh dependensi dan juga agregasi. Nah, waalaikumsalam. Catatannya di sini arah panah relasi pada diagram kelas mengarah pada diagram kelas yang lebih besar kontrolnya atau yang dipakai. Kemudian di sini hubungan antar kelas. Nah, hubungan antar kelas di sini ada asosiasi ya. Asosiasi di sini hubungan statis antar kelas pada umumnya menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain. Sebentar, maaf, ada tamu ini sepertinya. Oke. Kemudian di sini dia menggambarkan hubungan antar kelas dengan ditandai anak panah dan sering ditambahkan level dan multiplicity untuk memperjelas hubungannya. Jadi bukan hubungan ini ya HTS, tapi benar-benar jelas di sini. Multiplicity di sini contohnya n, default artinya banyak. Kemudian ada 0,2, titik 2-nya maksudnya titiknya ada 2 kali gitu. Ini 0 ke 0. Kemudian ada 0 ke 1, di sini 0 atau 1. Nah, ini yang tanda titik ini artinya atau ya di sini. Kemudian 0 ke n, 0 atau ke banyak. Kemudian 1 ke 1, tepat 1 atau 1 ke n, 1 ke banyak. Nah, kemudian ada yang namanya hubungan antar kelas yang generalisasi. Nah, ini generalisasi dia adalah inheritance pada UML di mana subkelas mewarisi fitur dari superkelasnya.
hubungan pewarisan yang menyatakan satu kelas adalah superkelas dari kelas lain. Generalisasi dinotasikan dengan anak panah mengacu ke superkelas. Inheritance itu hubungan hierarkis antar kelas ya. Kelas dapat diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut dan metode dari kelas asalnya dan menambahkan fungsionalitas baru sehingga ia disebut anak dari kelas yang mewarisinya. Ini contohnya ada kelas customer. Dia punya atribut yang namanya name, kemudian address. Kemudian juga dia punya metode yang namanya get credit rating ya. Nah, di sini dia merupakan superkelasnya. Jadi dia induk kelasnya, sedangkan di bawahnya, jadi si customer ini dia punya dua jenis nih. Ada yang namanya customer personal atau customer langsung, ada yang namanya customer dari perusahaan atau corporate perusahaan, corporate customer. Nah, dia ini memiliki hubungan generalisasi. Tandanya seperti ini. Dia pakai tanda panah yang segitiganya seperti ini ya pokoknya. Nah, karena ini anaknya, sedangkan ini induknya atau ini superkelas dan ini subkelas. Nah, maka si superkelas yang ini tadinya yang punya atribut nama, kemudian alamat, kemudian juga metode get credit rating itu diturunkan terhadap subkelas yang corporate customer dan juga yang customer. Nah, ini contohnya yang corporate customer ya. Ini berarti ada nama dan address yang diturunkan ke sini ke kelas dari corporate customer. Jadi nanti atributnya name, address, kemudian contact name, credit rating, credit limit, kemudian metodenya pun sama diturunkan. Ada get credit rating diturunkan di sini bill for month, kemudian remind. Nah, tapi tidak perlu ditulis karena ini kita bisa lihat kalau misalnya si superclass ini dia akan pasti menurunkan atribut maupun metode yang dimilikinya terhadap subclassnya atau anak kelasnya. Kemudian ada yang namanya hubungan antar kelas agregasi. Nah, agregasi di sini sebuah hubungan dalam bentuk khusus asosiasi memodelkan hubungan whole part, jadi bagian dari part itu. Ini contohnya di sini ada yang namanya person dan juga head ya. Person ini artinya orang. Ini simbol agregasinya seperti ini. Dia pakai tanda garis, kemudian ada apa namanya belah ketupat ya simbolnya, tapi diwarnain hitam. Nah, ini yang apa namanya yang posisi si belah ketupatnya ini dia merujuk kepada kelas yang utamanya. Nah, ini contoh ya di sini manusia misalnya atau orang dia berhubungan langsung dengan yang namanya kelas misalnya kepala head. Nah, kalau misalnya orang tanpa kepala sudah pasti tidak akan hidup, maksudnya nggak akan jadi manusia gitu, pasti jadinya mayat gitu. Nah, di sini maka ada apa namanya hubungan yang benar-benar terikat gitu. Jadi ya kalau manusia sudah pasti dia nanti punya hubungan terhadap yang namanya kepala gitu sebagai salah satu anggota tubuh dari kelas person. Kemudian ini ilustrasinya ada kelas person dan kelas head. Menghapus person, kalau saya menghapus person berarti juga akan menghapus kepalanya dan orang nggak akan bisa hidup tanpa kepala. Kemudian orang dan kepala harus ada bersamaan. Jadi person sama head itu dua-duanya harus ada bareng gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya dependensi. Nah, dependensi di sini merupakan perubahan pada salah satu elemen yang mengakibatkan perubahan pada elemen lain ya. Contoh di sini semakin kompleks sistem maka dependensi menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Dependensi hanya berlaku satu arah. Ini contohnya di sini mulai dari soal kuis, kemudian memiliki dependensi terhadap kuis, kemudian juga dari kuis ini memiliki dependensi terhadap nilai dari hasil kuis. Nah, kemudian yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum selanjutnya saya mulai praktikum? Oh, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak saya lanjut ya. Saya buka aplikasi Stario ML. Jadi kita pilih Stario ML.
Kemudian langkah pertama adalah pilih dulu diagram yang akan kita munculkan. Yang pertama ini, pilih kelas diagram. Tampilan StarUML saya terlihat? Oke, di sini ada yang namanya toolbars, kemudian ada yang namanya working diagram, kemudian ada yang namanya toolbox, dan juga di sini ada yang namanya simbol dari kelas. Di sebelah sini ada yang namanya model explorer, kemudian ini ada yang namanya editor, dan di sini ada yang namanya documentation. Nah, saat kita akan membuat sebuah kelas diagram, yang biasanya kita sering lupakan adalah kita lupa menuliskan kelasnya namanya apa. Jadi kita bikin nama dulu. Ini misal ya, saya bikin nama di sini, misalnya saya bikin nama tentang mesin cuci nih. Pak, kenapa Bapak namanya mesin cuci? Saya ngambil contoh yang di ini aja, buku Munawar aja. Jadi biar kalian balik lagi supaya punya referensi ya, minimal. Nah, yang pertama adalah saat kita akan membuat sebuah kelas, kita pilih dulu kelasnya. Kemudian kita tekan di mana pakai mouse sebelah kiri sampai muncul seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan menamakan kelasnya. Ini misal saya namain kelas mesin cuci. Nah, saya sudah berhasil membuat sebuah kelas dengan nama kelas yaitu mesin cuci. Tapi saya belum menambahkan atribut maupun juga operation atau method. Nah, saya akan menambahkan atribut maupun method. Caranya gimana? Caranya kita pilih yang namanya bisa klik 2 kali seperti ini ya, atau bisa ditambahkan lewat pilih mouse kanan sebelah kanan, kemudian pilih add. Di situ ada yang namanya macam-macam, mulai dari template parameter, atribut, port, operation, dan sebagainya sampai ke bawah. Saya nggak akan bahas semua, saya akan bahas yang intinya dulu. Saya misalnya di sini untuk yang klik 2 kali di sini ada add atribut, ada yang namanya add operation. Saya pilih dulu yang ini, yang atribut. Saya buat dulu atribut di sini, misalnya ada merek. Kemudian untuk menambahkan di sini ada add ya, atau control enter. Dan selanjutnya saya ada yang namanya model. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor seri. Saya tambahkan juga kapasitas. Nah, kemudian ini sudah ya. Nah, ini saya sudah membuat sebuah kelas mesin cuci dengan apa namanya atribut. Ada 4 nih atributnya, ada merek, ada model, ada nomor seri, ada kapasitas. Ya, hati-hati Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian yang selanjutnya saya akan menambahkan operation. Nah, operation di sini misal saya punya masukkan baju, kemudian keluarkan baju, kemudian tambah sabun, kemudian nyalakan. Nah, untuk penulisan sendiri di sini penulisan menggunakan huruf kecil ya semua di sini, kecuali untuk kalimat kedua atau kata kerja atau kata kedua. Di sini kata keduanya misal ini nomor seri, S-nya itu dibikin huruf besar. Termasuk juga untuk penulisan dari apa namanya operation atau method yang ada di kelas mesin cuci ini. Nah, ini contoh saya sudah bikin yang namanya sebuah kelas, kemudian punya atribut, kemudian juga punya yang namanya method. Nah, kemudian Pak mau ganti visibility, gimana caranya? Misal saya mau ganti visibility merek. Nah, ini pada saat saya klik 2 kali merek, dia di sini di sebelah kiri itu akan muncul yang namanya visibility. Nah, kalian di sini bisa pilih visibility yang kalian mau gunakan. Mau apa? Public, protected, private, ataupun package. Misal ini saat saya pilih private, maka dia simbolnya akan berubah ya menjadi simbol yang private tadi, yang garis strip minus. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Kemudian
saya lanjutin kalau nggak ada yang mau nanya. Yang selanjutnya kalau misalnya kita mau menghapus menghapus sebuah atribut ya ataupun metode. Nah, di sini ada yang namanya delete atau control delete untuk menghapus atribut maupun metode. Sedangkan untuk menghapus yang namanya sebuah kelas, di sini ada dua, ada delete from model. Ini bedanya apa sih Pak? Kalau delete aja yang dihapus ialah tampilan delete view-nya, sedangkan di sini di sebelah kanan ini saya bikin sebuah kelas ya. Tadi ada mesin cuci. Nah, ini di sini mesin cuci ini nggak akan terhapus kalau misalnya dia saya ngapusnya hanya delete saja. Tapi kalau misalnya saya ngapusnya delete from model, maka di sini juga di model explorer-nya otomatis akan terhapus. Begitu. Ada yang mau tanyain dulu? Oke. Nggak ada. Oke, yang selanjutnya saya akan bahas mengenai asosiasi. Nah, tadi kita sudah ini ya, asosiasi itu dia merupakan kelas-kelas yang terhubung satu sama lain secara konseptual. Ini saya buat contoh, di sini saya bikin ada kelas pegawai. Kemudian saya buat lagi di sini kelas baru, ada yang namanya perusahaan. Nah, di sini pegawai dia memiliki asosiasi. Nah, asosiasi simbolnya seperti ini. Saya bikin garis ke sini dari pegawai ke perusahaan. Kemudian saya tambahkan, ini boleh ditambahkan ya, lebih bagus ditambahkan ditambahkan notifikasi gitu, atau misalnya keterangan gitu, bahwa pegawai ini dia memang bekerja terhadap perusahaan. Nanti tinggal ditambahkan atribut dari pegawai maupun juga metode dan juga atribut dari perusahaan dan juga metode dari kelas perusahaan. Ini saya contohkan mengenai asosiasi. Nah, kemudian yang selanjutnya, asosiasi ini dia bisa yang namanya bikin asosiasi dari kelas 1 ke kelas lain, ataupun dia bisa bikin yang namanya dari kelas ini. Ini misal saya namain dulu kelasnya, ini contoh delete from model, saya namain ini kelasnya misalnya kelas orang misalnya. Nah, ini contoh nih, ada asosiasi refleksif. Artinya apa? Asosiasi refleksif ini asosiasi yang berasosiasi terhadap dirinya sendiri. Ini contoh di sini ada asosiasi. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian melihat sebuah kelas ini misalnya orang, dia berasosiasi terhadap dirinya sendiri, ini dinamakan asosiasi refleksif. Hal ini terjadi jika dalam sebuah kelas mempunyai objek yang bisa memerankan beberapa peran. Ini contohnya di sini saya tambahkan dulu ya. Saya tambahkan dulu multiplicity, ada satu. Kemudian di sini saya tambahkan lagi many atau banyak. Nah, ini saya kasih ini ya, saya kasih keterangan. Nah, ini artinya apa? Pada kelas ini di dalam kelas ini dia manajer merupakan bagian dari kelas ini, misalnya kelas orang. Nah, satu manajer itu bisa mengatur beberapa orang atau misalnya beberapa karyawan. Jadi kelas ini dia berasosiasi terhadap dirinya sendiri, makanya ini disebut dengan asosiasi refleksif. Jadi ada dua asosiasi itu, ada yang asosiasi seperti ini, ada yang asosiasi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya direct asosiasi. Ini contohnya saya punya pelanggan ya. Saya punya kelas pelanggan. Kemudian di sini saya punya waiter. Waiter tahu ya? Kalau nggak tahu pelayan deh. Nah, saya punya yang namanya kelas pelanggan dan juga kelas pelayan. Nah, saat saya memesan sebuah sebuah order
misalnya makanan secara langsung ditulis oleh pelayan. Nah, di sini maka saya menggunakan asosiasi, yaitu direct asosiasi gitu. Jadi saya memesannya secara langsung gitu, benar-benar ditulis ketemu langsung gitu. Jadi tidak melewati sistem yang ada, itu yang menggunakan direct asosiasi. Sedangkan asosiasi ini misalnya pegawai dengan perusahaan, pegawai misalnya bekerja dengan perusahaan secara langsung, tapi misalnya perusahaan ini dia tidak memiliki hubungan secara asosiasi secara langsung terhadap si pegawai gitu. Karena nanti misalnya ada kelas tambahan, misalnya kelas personalia dan sebagainya. Sedangkan ini yang di sini contohnya yang direct asosiasi, pelanggan bisa langsung pesan terhadap pelayan atau waitress. Itu untuk penggunaan asosiasi dan juga direct asosiasi. Ada yang mau tanya dulu? Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai ini dulu ya, multiplicity. Nah, multiplicity tadi sudah dibahas pada kasus asosiasi. Dia bisa menunjukkan adanya sejumlah objek pada sebuah kelas yang berhubungan dengan sebuah objek pada sebuah asosiasi kelas. Nah, untuk menggambarkan hal tersebut, dia dilihat bahwa adanya fakta sebuah tim memungkinkan terdiri dari beberapa pemain. Ini saya bikin contoh, misalnya di sini ada kelas pemain, kemudian di sini ada kelas yang namanya tim. Nah, kemudian di sini kedua kelas ini berelasi, relasi asosiasi. Nah, ini contohnya. Oke, saya lanjut lagi. Ini di sini contohnya saya tambahkan satu di sini. Jadi kalau mau menambahkan multiplicity, kalian bisa di ujung tanda yang namanya panah asosiasi itu, kalian bisa klik 2 kali dengan mouse sebelah kiri, kemudian pilih di sini misalnya multiplicity-nya seperti apa. Ini contoh ya, saya bikin yang namanya sebuah multiplicity. Sebentar, ini saya seret dulu ke atas. Adanya hubungan asosiasi dari pemain terhadap tim. Di sini pemain itu dia bermain pada sebuah tim. Nah, tim ini misalnya itu ada terdiri dari misalnya beberapa tim ya. Jadi setiap pemain dia hanya bisa memiliki satu tim aja. Jadi dia nggak bisa termasuk, jadi pemain ini tuh bisa main di tim A, bisa dimain tim B, di C, dan sebagainya. Ini nggak bisa. Sedangkan yang namanya satu tim itu dia terdiri dari banyak pemain. Nah, itu untuk cara membaca multiplicity dalam sebuah asosiasi kelas. Ini biasanya banyak yang salah. Di sini multiplicity tadi udah dijelasin ya. Di sini ada macam-macam, ada yang namanya 0 ke 1, ada yang namanya 1, ada yang namanya 0 ke banyak, ada yang namanya 1 atau banyak, ada yang namanya banyak. Nah, untuk 0 atau 1 berarti di sini dia bisa milih boleh punya atau tidak. Nah, untuk satu di sini artinya dia wajib punya ya. Jadi setiap pemain itu sudah pasti punya minimal satu tim. Kemudian di sini 0 atau banyak berarti dia bisa tidak punya tim atau punya tim tapi banyak gitu. Sedangkan yang ini misalnya satu atau banyak, artinya dia wajibnya itu satu, punya satu tim, tapi juga dia bisa lebih dari satu tim gitu. Atau ini banyak sama sekali. Jadi sudah pasti dia punya banyak tim gitu. Jadi satu pemain dia bisa masuk ke tim A, ke tim B, ke tim C. Itu contoh untuk penjelasan multiplicity. Ada yang mau tanya dulu tentang multiplicity?
Halo, masih pada ada ini teh mahasiswanya? Ya, hadir ya, ada. Ada yang mau tanya tentang multiplicity? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini contoh-contoh multiplicity ya. Saya akan bikin contoh lagi biar supaya kalian punya referensi banyak. Nah, ini contoh lagi, misalnya saya bikin sebuah kelas nih. Adanya kelas suami, kemudian adanya kelas istri. Nah, kemudian ini suami dan istri berasosiasi. Jadi suami menikahi istri. Kemudian di sini misalnya, sorry, di sini saya klik dulu. Nah, ini satu misalnya. Karena suaminya ini ya setia dan istrinya pun begitu, maka di sini kalau saya bikin multiplicity-nya satu, di sini juga sama satu, ini artinya suami menikahi istri, berarti suaminya hanya punya satu istri, sedangkan istri pun sama gitu. Kalau dibalik, dia si istri ini dia hanya punya satu suami gitu. Ini contohnya. Kalau misalnya ternyata suaminya itu dia boleh punya lebih dari satu istri, gimana tuh? Nah, ininya bisa ke sini. Jadi suami menikahi misalnya istri di sini, kemudian di sini posisinya itu istrinya itu dia minimal satu atau banyak gitu. Jadi boleh satu, tapi boleh juga lebih dari satu. Itu contohnya. Ini yang suami dan istri. Nah, ini saya kembalikan dulu ya ke satu, biar nggak apa namanya protes gitu bagian cewek. Kemudian yang selanjutnya di sini saya contoh nih mahasiswa misalnya, biar gampang nih. Yang mahasiswa ini mahasiswa sama SKS, bukan sistem kebut semalam ya, tapi apa namanya SKS di mata kuliah nih. Kemudian ada yang namanya asosiasi. Nah, ini di sini mahasiswa itu dia satu mahasiswa dia bisa mengambil mana banyak. Nah, ini dia. Nah, artinya apa? Kalau saya bikin seperti ini, sebuah kelas mahasiswa, di sini juga ada kelas yang namanya SKS, mahasiswa mengambil SKS, satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak SKS. Ini saya kasih simbol bintang. Dan SKS itu banyak SKS yang diambil oleh apa namanya mahasiswa gitu. Ini contoh ya untuk SKS dan juga mahasiswa. Kemudian contoh lainnya, misal ada yang namanya contoh ini contoh selanjutnya, teller ya, bukan teller, teller sama pelanggan atau customer. Kalau kalian suka ke bank nih, di sini ada teller sama pelanggan. Nah, dia ini ya melayani. Nah, ini misalnya tellernya satu teller, di sini pelanggannya satu atau banyak. Nah, saya bikin ini contoh teller dan pelanggan. Teller melayani yang namanya pelanggan, dan minimal satu teller itu pasti melayani satu pelanggan atau banyak di sini kan. Kemudian di sini kalau dibalik pelanggan ini pasti dilayani oleh satu teller gitu. Jadi ini cara bacanya gitu. Ini untuk contoh teller sama pelanggan. Kemudian ada yang namanya contoh lagi, ini nih rumah misalnya nih, contohnya yang beda-beda deh. Ini rumah sama IMB. IMB itu ini ya, izin mendirikan bangunan. Ini contoh asosiasi lagi. Ini rumah dia satu. Saya kasih contoh beda-beda biar guys.
biar 01. Nah, ini contohnya di sini. Setiap rumah gitu, kita punya rumah itu bisa memiliki yang namanya 0 atau 1 izin mendirikan bangunan. Jadi setiap rumah itu ada yang punya IMB, ada yang enggak. Nah, kalau misalnya enggak, apa ya, itu yang 0 gitu. Jadi 0 itu dianggap sebagai enggak punya gitu. Atau misalnya yang 1 gitu, dia punya gitu rumah memiliki IMB. Nah, sedangkan 1 IMB di sini ya, itu sudah pasti punya yang namanya 1 rumah. Itu untuk berbagai macam contoh multiplicity. Kemudian lanjut ya, atau mau ada yang tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu atau lanjut? Oke, saya lanjut kalau nggak ada respon. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Selanjutnya saya akan buat yang namanya tadi sudah asosiasi, direct asosiasi, kemudian multiplicity. Yang selanjutnya akan saya contohkan yang namanya generalisasi. Nah, di sini untuk generalisasi dia penjelasannya di object oriented digunakan untuk menjelaskan hubungan kesamaan di antara kelas. Objek-objek kelas diatur secara hierarkis. Manfaat yang dapat diambil dengan cara ini diantaranya bisa menampilkan aspek-aspek perbedaan dari kondisi nyata yang ingin dipahami. Dengan menggunakan generalisasi, bisa dibangun struktur logis yang bisa menampilkan derajat atau kesamaan atas atau perbedaan di antara kelas-kelas. Saya langsung praktek ini. Contohnya, saya di sini punya sebuah kelas, misalnya ada kelas karyawan. Nah, dari kelas karyawan ini ternyata dia punya yang lagi hangat nih ya, yang masih hangat tentang Omnibus Law. Ternyata ada karyawan tetap, kemudian ada misalnya karyawan harian, biar sama deh, karyawan harian, ada kontrak misalnya, satu lagi kontrak deh. Nah, ini di sini karyawan ini dia merupakan superkelas, sedangkan subkelasnya atau anak kelasnya dia terdiri dari ada 3, ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak, ada karyawan harian. Nah, cara penggunaannya gimana? Cara penggunaan generalisasinya kita tarik ya, pilih yang generalisasi yang ini dari sini karyawan tetap menuju ke karyawan. Kemudian yang sini juga sama. Ini saya nggak kasih dulu nggak kasih dulu keterangan. Kemudian ini juga sama. Nah, jadi si superkelasnya itu adalah karyawan, kelas karyawan atau kelas induk ya. Sedangkan si subkelasnya atau anak kelasnya itu ada 3, ada karyawan tetap, ada karyawan harian, dan juga ada yang namanya karyawan kontrak. Nah, saya akan buat dulu di sini karyawan dia punya yang namanya atribut. Misalnya ada yang namanya NIP atau nomor induk pegawai, kemudian ada yang namanya nama, kemudian ada yang namanya tanggal lahir, kemudian ada yang namanya tanggal masuk, kemudian ada yang namanya departemen. Jadi dia dari departemen mana. Nah, selanjutnya misal di sini karyawan tetap dia punya yang namanya gaji bulanan atau gaji tetap lah ya, saya namain gaji tetap aja. Sedangkan si karyawan kontrak dia punya yang namanya atribut gaji kontrak misalnya. Kemudian ada yang namanya atribut misalnya jumlah hari kerja.
Kemudian di sini yang karyawan harian. Karyawan harian misalnya saya tambahkan atributnya, dia ada yang namanya upah harian. Nah, jadi setiap subclass ini, karena ini dia si kelas gaji tetap itu punya yang namanya atribut dari gaji tetap. Atribut ini dia tidak bisa menjadi atribut dari si subclass yang lain, yang karyawan kontrak ini. Nggak bisa. Karena apa? Karyawan kontrak ya atributnya tadi, gajinya kontrak, terus jumlah hari kerja. Nah, sedangkan yang karyawan harian dia dibayar berdasarkan upah harian. Atau misalnya saya tambahin di sini berdasar saya tambahinnya di sini berdasar jumlah jam kerja misalnya. Jadi dia misalnya dibayarnya berdasarkan upah harian dan jumlah jam kerja. Nah, sedangkan si karyawan sendiri dia punya atribut yang dimiliki nantinya oleh semua subkelas dari generalisasi yang tadi, kelas-kelas karyawan tetap, karyawan kontrak, dan juga karyawan harian. Jadi yang ini, yang atribut NIP, nama, tanggal lahir, tanggal masuk, dan departemen, itu akan otomatis masuk ke dalam si kelas yang ini, yang karyawan tetap, karyawan kontrak, maupun karyawan harian. Itu. Sedangkan si ini yang gaji tetap, gaji kontrak, jumlah harian kerja, kemudian upah harian, dan jumlah jam kerja ini tidak bisa masuk ke atribut dari superkelas karyawan. Jadi yang bisa diturunkan itu cuma dari emaknya ke anaknya gitu, dari induk ke anak gitu, nggak bisa dari anak ke induk gitu. Itu contoh untuk yang ini ya, apa namanya, generalisasi superkelas dan subkelas. Kemudian ada yang namanya inheritance. Di sini dijelasin inheritance dia sebuah mekanisme pengimplementasian generalisasi dan spesialisasi. Ketika dua belah kelas terhubung dengan mekanisme inheritance, maka kelas lebih umum disebut superkelas yang ini. Kemudian juga yang lebih spesifik disebut subkelas. Nah, aturan inheritance secara umum biasanya diklasifikasikan sebagai berikut. Subkelas dia selalu mewarisi subkelas nih yang ini, dia selalu mewarisi semua sifat superkelasnya yang tadi saya udah jelaskan. Kemudian yang kedua, definisi subkelas selalu mencakup paling tidak satu detail yang tidak diturunkan dari subkelasnya. Jadi dia ada punya detail nih, minimal satu yang tidak diturunkan dari subkelas yang lain. Jadi kalau ini kan diturunin semua ke sini. Nah, ini dia nggak bisa diturunin kemana-mana, dia nggak bisa diturunin ke atas, dia nggak bisa diturunin ke pinggirnya juga gitu, karena dia punya yang namanya satu detail yang nggak bisa diturunin dari superkelas gitu. Kemudian inheritance dia sangat dekat asosiasinya dengan generalisasi. Jadi ini inheritance tuh pasti dipakai di konsep generalisasi. Generalisasi menjelaskan hubungan logis antar elemen yang mempunyai karakteristik yang sama. Nah, sedangkan inheritance menerangkan mekanisme agar bagi pakai sharing bisa terjadi. Nah, ini yang pentingnya nih, kelas tidak mempunyai induk disebut kelas root class, sedangkan kelas yang tidak mempunyai anak disebut leaf class. Jadi kalau ada kelas yang tidak mempunyai induk disebut root class-nya, sedangkan kalau misalnya kelas yang tidak mempunyai anak dia disebut leaf class. Itu untuk generalisasi dan juga inheritance. Ada yang mau tanya dulu mengenai generalisasi dan inheritance? Oke, nggak ada ya? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut 5 menit lagi nih. Ada yang mau tanya nggak nih 5 menit lagi nih? Kalau saya lanjut 5 menit nggak akan cukup. Saya lanjut nanti ke sesi jam 1. Ada yang mau tanya dulu? Halo? Ada orang? Ada yang mau tanya dulu?